Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana ya kita bisa mendengar suara burung berkicau, musik favorit, atau bahkan mama memanggil? Ini dia rahasianya. Halo teman-teman, hari ini kita akan menjelajahi petualangan menakjubkan di dalam telinga kita untuk memahami kenapa kita bisa mendengar suara. Semua suara berawal dari getaran. Coba ketuk meja. Kamu bisa merasakan getarannya kan? Nah, suara juga begitu. Benda yang bergetar akan membuat udara di sekitarnya ikut bergetar. Getaran udara inilah yang kita sebut gelombang suara. Gelombang suara ini seperti ombak kecil di lautan udara yang bergerak cepat sekali. Ketika gelombang suara sampai ke telinga kita, petualangan pun dimulai. Ini bagian luar telinga kita. Namanya daun telinga. Daun telinga itu seperti corong mungil yang tugasnya menangkap dan mengumpulkan gelombang suara. Hebat ya! Setelah ditangkap daun telinga, gelombang suara masuk ke sebuah terowongan kecil bernama saluran telinga. Di ujung saluran telinga, ada tirai tipis sekali yang bergetar. Namanya gendang telinga atau membran timpani. Ketika gelombang suara menabrak gendang telinga kita langsung ikut bergetar, persis seperti drum mini. Di belakang gendang telinga ada 3 tulang kecil mungil, tapi sangat penting. Mereka adalah tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Mereka ini tulang-tulang terkecil di tubuh kita loh, ukurannya lebih kecil dari sebutir beras. Ketika gendang telinga bergetar, ketiga tulang ini ikut bergerak, saling mendorong satu sama lain. Mereka punya tugas istimewa, memperkuat getaran suara. Jadi suara yang tadinya kecil jadi lebih kuat. Setelah diperkuat, getaran ini diteruskan ke bagian telinga yang paling dalam, namanya koklea. Koklea ini bentuknya seperti siput mungil yang berputar-putar. Di dalamnya penuh dengan cairan loh. Ketika tulang sanggurdi mendorong koklea, cairan di dalamnya pun ikut bergetar, seperti ombak di kolam renang mini. Di dalam cairan koklea, ada ribuan rambut-rambut halus yang sangat kecil. Namanya sel rambut. Setiap getaran cairan akan membuat sel-sel rambut ini bergoyang-goyang dengan lincahnya. Goyangan sel rambut ini sangat penting. Mereka mengubah getaran menjadi sinyal listrik. Sinyal listrik ini seperti pesan rahasia yang siap dikirim ke otak kita. Pesan-pesan ini lalu dibawa oleh jalan tol khusus bernama saraf pendengaran. Saraf pendengaran ini langsung menuju ke markas besar kita, yaitu otak. Otak kita adalah pahlawan utama. Dia yang menerjemahkan semua sinyal listrik ini. Otak kita bilang, oh itu suara musik, atau itu suara mama memanggil. Keren kan? Jadi, intinya kita mendengar karena getaran dari suara. Diteruskan dari telinga luar sampai ke otak. Prosesnya cepat sekali loh. Hanya dalam sekejap mata, kita sudah bisa tahu apa yang kita dengar. Bayangkan betapa menakjubkannya telinga kita ini. Setiap hari, dia bekerja keras tanpa henti. Pendengaran membantu kita berinteraksi dengan dunia sekitar. Kita bisa mendengarkan cerita, belajar hal baru. Kita juga bisa menikmati indahnya musik, seperti lagu-lagu kesukaanmu. Dan yang penting, pendengaran menjaga kita tetap aman. Kita bisa mendengar klakson mobil atau peringatan bahaya. Supaya telinga kita tetap sehat, kita harus menjaganya dengan baik ya. Jangan sering-sering mendengarkan suara terlalu kencang. Itu bisa merusak telinga kita. Volume headset atau earphone yang terlalu tinggi bisa bikin sel rambut di koklea jadi capek. Jika sel rambut rusak, kita jadi sulit mendengar loh. Jadi, putar volume secukupnya saja. Juga, jangan memasukkan benda-benda tajam ke dalam telinga. Itu sangat berbahaya. Jika telinga terasa gatal atau ada kotoran, minta tolong pada orang dewasa atau dokter ya. Mereka tahu cara membersihkan telinga dengan aman dan benar. Kita juga bisa melakukan pemeriksaan pendengaran secara rutin. Ini seperti cek kesehatan untuk telinga kita. Dengan begitu, kita bisa memastikan telinga kita selalu sehat dan bekerja dengan baik. Ada banyak suara menarik di dunia ini yang menunggu untuk kita dengar. Dari suara air hujan yang menenangkan sampai obrolan seru teman-temanmu. Setiap suara punya cerita dan makna sendiri yang membuat hidup kita lebih berwarna. Jadi, mari kita hargai dan jaga telinga kita baik-baik ya. Ingat,
Telinga adalah salah satu indera paling ajaib yang kita miliki. Tanpa telinga, dunia mungkin terasa sepi dan kurang berwarna. Tapi dengan telinga, kita bisa menjelajahi lautan suara yang luas dan menakjubkan. Dari bisikan angin hingga riuhnya festival, semua bisa kita nikmati. Setiap bagian telinga kita memiliki peran yang sangat penting, dari yang paling luar sampai yang paling dalam. Semuanya bekerja sama sebagai sebuah tim yang hebat untuk membuat kita bisa mendengar. Jadi, ingatlah selalu keajaiban di balik indera pendengaranmu ini. Dan jangan lupa untuk selalu merawatnya dengan penuh kasih sayang. Bayangkan, kamu bisa mendengar cerita-cerita baru setiap hari. Atau mendengar suara langkah kaki hewan peliharaanmu yang lucu. Bahkan mendengar suara es krim truk dari kejauhan. Yummy! Semua ini berkat kerja keras telinga kita yang luar biasa. Dari gelombang suara yang tak terlihat, hingga menjadi pesan yang dimengerti otak. Telinga adalah jembatan penghubung kita dengan seluruh melodi dan kebisingan kehidupan. Jangan lupakan peran penting gendang telinga yang bergetar seperti drum. Dan tulang-tulang kecil yang memperkuat suara. Sungguh menakjubkan. Lalu, koklea sisiput ajaib dengan sel-sel rambutnya yang menari-nari. Semua ini adalah bagian dari keajaiban tubuh kita. Terima kasih sudah belajar bersama tentang telinga hari ini. Semoga informasi ini membuatmu semakin sayang pada telingamu. Teruslah menjaga dan merawatnya agar kamu bisa terus mendengar semua suara indah di dunia. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.